Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Nanda, kita belajar matematika. Oke, kita mulai belajar kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasan kita kali ini yaitu pertidaksamaan rasional atau sering disebut dengan apa? Pertidaksamaan pecahan. Ya, di mana bentuk umum suatu pecahan itu adalah fx per gx. Ya, misalkan lebih dari 0 atau fx per gx lebih dari sama dengan 0 atau juga fx per gx kurang dari 0 atau fx per gx kurang dari sama dengan 0, dimana syarat utamanya gx-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, cara mencari suatu penyelesaiannya bagaimana? Nah, caranya ya, cara mencari penyelesaiannya. Nah, step by stepnya kurang lebih yang pertama adalah mencari akar-akarnya. Mencari akar-akar dari fx sama dengan 0 dan gx sama dengan 0. Nah, ini biasanya dengan cara memfaktorkan. Yang kedua, buatlah garis bilangan. Buatlah garis bilangan. Step ketiga yaitu menentukan tanda positif dan negatif. Tanda positif dan negatif dengan uji titik. Yang keempat yaitu tetapkanlah penyelesaiannya sesuai pertidaksamaan yang diminta. Nah, ini step by stepnya. Oke, kita ke contoh ya, untuk memudahkan kalian memahami bagaimana cara menyelesaikan suatu pertidaksamaan pecahan ini. Contohnya, oke. Baik, contohnya tentukan dengan penyelesaian dari x dikurangi 4 per x dikurangi 6 kurang dari 0. Nah, oke, lihat step pertama yaitu kita menentukan akar-akarnya, di mana x dikurangi 4 itu sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 4 ya, dan satunya x dikurangi 6 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 6. Nah, step berikutnya membuat garis bilangan. Oke, membuat garis bilangan. Oh, dan di sini ada syarat di mana x-nya tidak boleh 0 ya. Ada syarat ya. Syaratnya x min 6 tidak boleh sama dengan 0, maka x-nya tidak boleh sama dengan 6. Ini untuk akar-akarnya, ini untuk syaratnya. Oke. 4 dan 6. Tempatkan 4 di sini, 6 di sini. Oke, step yang kedua ini. Step yang ketiga adalah kita menentukan tanda plus dan minnya.
tanda positif dan negatifnya dengan cara uji titik. Ya, dengan cara uji titik. Uji titik apa? 0 saja yang memudahkan kalian. 0 di mana letaknya? Di sini 0 ya. 0. Kita masukkan X-nya, disubstitusikan ke 0. 0 dikurangi 4 dibagi 0 dikurangi 6. Itu sama dengan negatif 4 per negatif 6. Hasilnya 4 per 6. Positif ya? Positif ya? Positif. Maka tandanya di sini adalah positif, berselang-seling di sini negatif, di sini positif. Step terakhir yaitu menentukan penyelesaiannya sesuai dengan soal. Yang diminta apa di sini? Yang diminta adalah kurang dari 0. Kurang dari 0 berarti berapa? Kurang dari 0 adalah yang bertanda negatif. Maka ini adalah penyelesaiannya. Ya, interval penyelesaiannya. Jadi, step yang ketiga, jadi himpunan penyelesaiannya yaitu X, di mana X-nya? Oke, di mana X-nya itu antara 4 sampai dengan 6. Oke, bagaimana? Bisa ya? Bisa. Sekarang contoh yang kedua, supaya lebih paham lagi. Contoh yang kedua. Nah, X-nya tidak 0 ya. Walaupun di sini intervalnya antara 4 sampai dengan 6, tapi di sini tidak disebutkan sama dengannya, maka X6 tidak termasuk dalam penyelesaian. Begitu juga dengan 4. Ini syaratnya di sini. Oke, lanjut sekarang contoh kedua. Contoh kedua. Contoh kedua. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari X dikurangi 8 per 2X dikurangi 1 lebih besar sama dengan 3. Nah, bagaimana menyelesaikan ini? Yang pertama, syaratnya dulu, syarat utamanya 2X. Oke. 2X dikurangi 1 itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Maka 2X tidak boleh sama dengan 1, X-nya tidak boleh sama dengan setengah. Ini syaratnya. Jadi kalau kalian memasukkan X-nya setengah, di sini per 0, maka sudah tidak terdefinisi lagi. Oke, ini syarat pertamanya. Lalu kita cari akar-akarnya. Akar-akarnya dari ini. Nah, tapi kan di sini ada X dikurangi 8 per 2X dikurangi 1 lebih besar sama dengan 3. Kita arahkan, kita buat pertidaksamaannya di sini, ruas kanannya itu 0. Nah, bagaimana caranya? Oke, kita kurangi saja dengan 3 ya. X dikurangi 8 per 2X dikurangi 1 dikurangi 3 lebih besar sama dengan 0. Lalu X dikurangi 8 per 2X dikurangi 1 dikurangi, kita samakan penyebutnya, berarti 3 kali 2X dikurangi 1 per 2X dikurangi 1 lebih besar sama dengan 0. Kita operasikan, X dikurangi 8 dikurangi 6X ditambah 3 per 2X kurangi 1 lebih besar sama dengan 0. Berapa ini? Maka min 5X dikurangi 5 per 2X dikurangi 1 lebih besar sama dengan 0. Nah, kita sudah memiliki bentuk yang ruas kanannya itu 0. Ya. Kita di sini kasih notes di sini. Notes membuat
ruas kanan sama dengan 0. Ini ya, kita arahkan ruas kanannya 0. Lalu, bagaimana selanjutnya? Selanjutnya adalah kalian menentukan akar-akarnya. Tentukan akar-akarnya dari sini. Min 5x dikurangi 5 itu sama dengan 0. Maka min 5x sama dengan 5. X-nya sama dengan min 1. Satunya 2x min 1 sama dengan 0. 2x sama dengan 1. X-nya sama dengan setengah. Ini adalah kasih notes di sini. Menentukan akar. Selanjutnya, apa yang kalian lakukan? Oke, kita turunkan sedikit. Selanjutnya adalah membuat garis bilangannya. Oke, di sini kita buat garis bilangannya. Lalu tempatkan akar-akarnya. X sama dengan 1. Karena di sini nilainya lebih besar sama dengan, maka penuh. Sini 1. Negatif 1, negatif 1. X-nya sama dengan setengah. Syaratnya X tidak boleh sama dengan setengah. Maka di sini buat kosong. X-nya tidak boleh setengah, tapi akar-akarnya setengah. Tetap tulis di sini setengah. Oke, sekarang step selanjutnya yaitu kalian menentukan plus minusnya. Menentukan tanda plus atau minusnya. Bagaimana dengan uji titik 0 di sini? Oke, kita substitusikan 0 ke sini, Nak. Substitusikan ke sini. Min 5 kali 0 dikurangi 5 per 2 kali 0 dikurangi 1. Min 5 per min 1. 5 positif, maka tandanya di sini positif, kanan kirinya negatif. Oke, step terakhir yaitu kita menentukan penyelesaiannya sesuai yang diminta oleh soal. Nih, gunakan ini aja yang sudah kita buat di sini. Nih, yang diminta adalah lebih besar sama dengan 0. Maka tanda apa yang ditandain? Tanda positif. Nah, wah, ternyata ini dia penyelesaiannya. Jadi, kita bisa tuliskan. Jadi, himpunan penyelesaiannya itu adalah X, di mana nilai X-nya itu antara negatif 1 sampai setengah. Tapi setengahnya nggak ikut. Bagaimana cara menuliskannya? Berarti negatif 1 kurang dari sama dengan X kurang dari setengah. Oke, bagaimana? Bisa ya? Mudah ya cara menentukan suatu pertidaksamaan rasional. Jadi arahnya kemari. Untuk memudahkan kalian arahkan ke sini nih, Nak. Membuat ruas kanan menjadi sama dengan 0. Ruas kanannya 0, di sini 0, diarahkan ke situ. Oke, bagaimana? Bisa ya? Mudah ya? Oke, sekian untuk bab materi suatu pertidaksamaan rasional. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.